single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of Tibe. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo, selamat datang di channel YouTube saya Diary of Tibe. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukainya, silahkan di dislike. Please share, comment, and subscribe my channel. Oke, bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang, selamat menikmati video-video saya. Bagi kalian yang sudah sering nonton channel saya tapi belum subscribe, tolong di subscribe ya guys. Gratis loh, subscribe loh, gratis. Oke. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih untuk dukungannya, saya sangat menghargainya. If you are new in my channel, welcome to my channel and enjoy my video. But don't forget to subscribe. If you already in my channel but you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe because subscribe is free guys. And for you all who already subscribed, thank you very much. I really appreciate your subscribe. Okay guys, today I'm going to read general reading for Libra. I guess I'm going to change the concept. Last month I just post general reading and also love reading in one day, in the same day. So right now I'm going to make general reading for the whole zodiac, and after I've done all the general reading, I'm going to make the love reading for the whole zodiac. So I'm going to do this like maybe 2 weeks, yeah, 2 weeks or maybe more. Okay, I hope I'm going to get it done this in 2 weeks, yeah. Okay, yeah, because I only read on zodiac sign for one day because it's quite rushing and forcing my energies. So yeah, I'm quite out of energy because right now I'm still on my recovery pace after I got COVID-19 like last July. Okay, so I cannot force my energy I cannot force my energy 100%. Okay, because when I have to read tarot card, it just I'm using my energy to collect many other people's energy. I'm using my energy and I'm just like forcing my energy and I'm running out my energy, and it's not good for my body and my health too. Oke, sekarang saya akan bacain Libra. Kalau untuk bulan kemarin itu konsepnya akan saya ganti ya. Kalau bulan kemarin itu 1 hari 1 zodiak, tapi saya 2 kali baca. Itu general reading sama love reading. Itu saya upload, saya posting di hari yang sama. Sekarang saya ubah konsepnya, saya akan bikin general reading untuk semua zodiak, 12 zodiak dulu. Nanti kalau udah selesai baru saya akan buat love readingnya. Kemungkinan itu akan makan waktu kurang lebih 2 minggu. Karena saya sekarang ini hanya ngebacain 1 hari untuk 1 zodiak aja. Kenapa? Nah, karena saya nggak bisa memaksakan diri saya untuk bacain
lebih dari satu zodiak untuk satu hari, karena itu akan menguras energi saya. Kebetulan kan saya memang baru sembuh dari COVID dan sedang lagi dalam masa pemulihan. Jadi untuk membacakan tarot itu kan saya harus narik energi orang, dan itu pakai energi saya sendiri, dan itu menguras energi sebenarnya. Kalau misalnya saya terlalu memaksakan diri, nanti itu akan mengaruhi kesehatan saya. Jadi ya sudahlah, daripada saya paksain satu hari satu zodiak, satu kali reading. Sekarang saya buat general reading dulu sampai 12 hari ke depan untuk 12 zodiak. Nanti setelah itu saya akan buat love readingnya 12 hari ke depannya lagi. Oke, jadi totally ya paling telat 24 hari saya kerjain, paling lambat ya 2 minggu lah, 14 hari atau ya I'll do my best. Okay, I'm going to read Libra. Okay, this is a disclaimer. This is a general reading. It's also a fun reading. So it could be about your energy, or it could be your person's energy, or vice versa, because energy is interchangeable. Because I collected many random energy from several different people, and it could resonate with your situation, or it could not resonate with you at all. So if it's not resonate, just check your sun, moon, rising, and Venus sign. Okay? Di sini disclaimer, ini bacaannya sifatnya umum dan hanya untuk seru-seruan aja, just for fun ya. Dan bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, atau bisa juga energi orang yang sedang dekat sama kamu yang terbaca oleh saya, atau vice versa, karena energi itu sifatnya terbolak dan terbalik. Karena saya kan di sini menarik energi secara kolektif dari beberapa orang yang berbeda. Jadi ini bisa nyambung dengan situasi kamu, bisa juga bacaan ini nggak nyambung dengan situasi kamu. Disesuaikan saja bacaan ini dengan situasi kamu. Kalau memang masih nggak nyambung, tolong cek sign-nya kamu berdasarkan sun, moon, rising, dan Venus-nya kalian ya. Oke. Bottom of the deck is the moon. Right. Hold on. Wow. Ooh. Alright, hold on now, Libra. Something came up with you here. No. Here it is. Hold on. Alright, Libra. First card. You got the Tower. The Tower card. Something came up with you, Libra. I don't know what it's all about. Maybe it could be with your love life, with your career, financial, business, or maybe with your personal life, or maybe with your, this is maybe, or maybe with people around you, like your friend, your family, your best friend, or maybe this is about your spiritual things. I don't know for sure about this, but all I know, something came up all of a sudden, and it makes you a bit shocked. Not just a bit, but maybe more shock. It makes you have a lot of shock. I mean, like, wow, you feel like it took by surprise. Like, yeah, you feel like, whoa, what is this? What happened? Why this happened? Something like that. Di sini ada yang terjadi secara tiba-tiba, Libra. Aku nggak tahu apa yang terjadi secara pasti, karena ini kan bacaan umum. Ini bisa berhubungan sama percintaan kalian, bisa juga berhubungan dengan finansial atau pekerjaan atau bisnis, atau mungkin dengan isu internal kalian pribadi, seperti mungkin misalnya kayak spiritual awakening gitu ya. Itu kan lebih ke internal pribadi isu ya.
atau mungkin isu dengan orang sekitar kalian, orang terdekat kalian seperti saudara atau keluarga atau teman, saya nggak tahu, tapi yang jelas sesuatu ini terjadi secara tiba-tiba dan ini cukup mengejutkan, bikin kamu wow, ada apa nih gitu kan. Oke. Okay. Second card is the Fool. I don't know why, Libra. I guess even though there is something happen all of a sudden, you feel like you want to break free from this. You feel like you want to ignore this, and you try to be ignorant. I don't know for sure why. You seems like you don't really care about what happened here. Maybe you don't want to get in trouble. Maybe you don't want to get yourself stressed out, depression. Maybe you try to avoid to get a depression. That's why you try to ignore this problem. I don't know, but yeah, you want your own liberty. You want your own freedom, and you feel like you don't care. You're going to go just like that, and you just ignored everything's happen here all of a sudden in behind. Di sini kamu tuh kayak the Fool itu adalah orang yang menginginkan sesuatu hal yang baru karena mungkin dia udah terlalu capek dengan situasi yang terjadi. Jadi dia menginginkan sesuatu hal yang baru. Dan the Fool ini tipikal orang yang cuek gitu. Jadi karena dia sangat menginginkan suatu hal yang baru, mungkin dia sudah muak ya dengan sesuatu hal yang terjadi di sini nih. The Tower ini dia udah muak dengan situasi itu, jadi akhirnya dia ujungnya ya bodo amat gitu loh. Ya gue mau pergi aja gitu, semau gue udah nggak peduli dengan apa yang terjadi di belakang. Ini sih energi cuek ini sih yang aku tangkep. Oke. Setahu gue gini, Libra itu tipikal orang yang sebenarnya care. Kalau sampai di titik dimana dia udah ignore, dia udah being ignorant atau dia sudah menjadi orang yang sangat ignorant, berarti dia udah nggak bisa udah nggak bisa mentolerir lagi apa yang terjadi di belakang. Yang ini nih, The Tower ini dia udah nggak bisa mentolerir lagi. Makanya kalau dia sudah tidak bisa mentolerir, itu mungkin sudah di luar zona nyamannya dia, dan dia udah merasa, aduh gue udah gak kuat deh, gue udah gak mampu. Ya udah, akhirnya Libra akan menjadi sangat ignorant sekali. Okay, yes, this is the Chariot. You're looking for freedom, Libra. You're looking for your own freedom. I don't know what kind of happened here, but I guess what happened here, it's quite long ago. It happens before this time, but it really make you feel shocked. That's why you feel fed up and you try to ignore what happened. By being the Fool, it means you try to ignore the situation. Why you ignore the situation? Because you only want your freedom, Libra. You want your freedom. The Chariot card means it's a freedom. It's a card of freedom. It's a card of movement to get your own freedom, to achieve your own freedom. Okay? Di sini ada kata the Chariot. Chariot itu artinya adalah suatu pergerakan menuju ke kebebasan. Jadi kamu bergerak untuk kamu move on karena kamu ingin terbebas dari masalah yang terjadi di belakang ini. Mungkin karena masalah ini terjadi sudah cukup lama dan kalian mungkin kalian muak ya dengan situasi yang ada, karena mungkin situasinya terus terjadi berulang kali sehingga akhirnya kalian capek ngadepinnya, muak, akhirnya kalian udah mencoba untuk bodo amat lah gitu. Kalian menjadi seorang The Fool itu artinya kalian mencoba untuk menjadi bodo amatan dengan situasi yang ada. Kenapa kalian bodo amat? Sebenarnya Libra itu orang yang perhatian sebenarnya. Kalau sampai Libra itu bisa menjadi orang yang sangat cuek, itu artinya dia sudah terlalu muak dengan situasi yang ada. Karena itu sudah di luar comfort zone-nya dia, di luar zona nyamannya dia. Sehingga dia sudah tidak bisa mentolerir lagi masalah yang ada. Makanya dia menjadi cuek. Oke, kenapa sih Libra cuek? Karena Libra ini sangat ingin pergi dari situasi toksik itu. Karena kalian menginginkan kebebasan kalian. Kebebasan, ya kalian ingin menjadi orang yang bebas. Jadi
tidak bertanggung jawab atas kesalahan orang, tidak harus menanggung beban orang gitu loh. Kalian udah capek dengan situasi itu, kalian ingin sendiri bebas, that's it tuh. Karena memang The Chariot itu memang adalah kartu movement atau pergerakan, tapi pergerakannya itu dilakukan karena menginginkan kebebasan gitu. Okay, the fourth card is Three of Pentacles. You're not just only moving on, Libra, but you try to upgrade yourself. Maybe upgrade your skill, upgrade your knowledge. I don't know. You could, or maybe upgrade your spiritualism. I don't know. Any kind. But in here, I saw you try to upgrade yourself to get more something better. Okay. Di sini kalian tidak hanya menginginkan suatu progres atau suatu pergerakan. Kalian tidak hanya menginginkan suatu kebebasan, tapi kalian juga mencoba untuk mengupgrade diri kalian. Entah skill kalian yang kalian upgrade, atau ilmu pengetahuan kalian, atau spiritualnya kalian, atau apapun itu. Seperti ada yang kalian upgrade di sini. Gitu loh, ada yang kalian upgrade levelnya. Kenapa kalian upgrade? Karena kalian ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kalian ingin mendapatkan segala sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Okay. The fifth card is Nine of Pentacles. I guess, yes, you try to move on. You moved on, Libra. You make progress, something progress, but you're moving too slow. Even though you move on, but even though you make a progress, but you did it very slow. You're moving too slow. I don't know why. Maybe because you don't want to take any risk. Maybe you try to avoid some kind of risk. That's why you don't want to be in a rush. You try to be slowly but sure. Okay? Because Knight of Pentacles, it's typical kind like a very slow person, but even though this person moving slow, this person is moving quite sure, slowly but sure. Maybe that's what you're trying to do, Libra. Di sini selain kalian mengupgrade skill kalian ya, yang tadi Three of Pentacles ini, kalian tuh memang kalian move on, kalian melakukan suatu perubahan, kemajuan lah ya. Cuman pergerakan kalian tuh termasuk lambat. Aku nggak tahu kenapa. Atau mungkin kalian memang sengaja bergerak lambat karena kalian nggak mau terlalu terburu-buru, karena kalian tidak mau melakukan kesalahan. Jadi untuk meminimalisir kesalahan, akhirnya kalian berpikir ya udah deh, gue move on pelan-pelan aja, tapi pasti gitu. Okay, quite great. Moving on, but slowly but surely. Yeah, it's quite great. The Moon, bottom of the deck. Why? You are being in the middle of a shadow thing. You feel like you are in the middle of uncertain thing, the unknown. The Moon, it means like the unknown. You don't know what kind of things in front of you. You don't know why you're moving it too slow. Because you don't know what you might get in front, ya. Sini ada kartu The Moon. The Moon itu adalah sesuatu yang sifatnya nggak jelas, bayang-bayang. Mungkin ini juga yang membuat kalian akhirnya jadi bergerak maju tapi lambat. Kenapa kalian bergerak lambat? Karena kalian nggak tahu apa yang ada di depan kalian. Jadi daripada kalian berbuat kesalahan fatal lagi, akhirnya kalian berbuat, yaudahlah, gue move on, gue maju, tapi gue nggak mau gerabak-gerubuk karena gue nggak tahu resiko apa yang akan terjadi di depan sana. Jadi sambil kalian mempelajari situasi yang mungkin kalian maju tapi pelan-pelan tapi pasti gitu loh, daripada maju keburu-buru gerabak-gerubuk taunya zong. Mungkin kalian menghindari itu kali ya, menghindari zong kali ya guys. Okay, I'm going to clarify this card with Angels Tarot ya.
I'm going to ground it first. Deck is 9 of fire. Oh, alright, hold on ya Libra. I'm going to Nine of Earth. Alright. I'm going to put here. Okay, first card is Two of Air. Being unable or unwilling to make decision. A stalemate. Pretending there is no problem. Yes, Libra. Maybe this Tower moment happened because you try to pretend there is no problem here. Actually, there is a problem. Why there is a problem? Because the Tower moment just happened in your life, okay? And you cannot decide anything. At first, ya, you cannot decide anything. Okay, di sini sepertinya kalian awal-awal tuh kayak nggak bisa mutusin suatu keputusan. Karena memang kelemahan Libra adalah kalau dikasih keputusan, disuruh memilih, Libra itu cenderung lelet untuk mengambil sikap atau mengambil keputusan, cenderung lambat. Orang udah nyampe Bogor, Libra masih nyampe Depok aja. Kayak gitulah intinya. Mungkin karena kalian tidak bisa memilih atau tidak bisa taking action, kalau kalian juga tidak bisa mengambil keputusan atau mengambil action yang tepat, makanya akhirnya di Tower ini terjadi. Karena kalian tipikal orang yang kalau ada masalah tuh berusaha untuk ignore, nggak ada apa-apa, deny, menyangkal masalah. Itu nggak baik ya. Kalau emang ada masalah ya udah akuin aja ada masalah, jangan disangkal. Karena kalau kalian nyangkal, kalian bakal kena di Tower gitu loh. Okay. Second card is life experience. Archangel Camille. A significant life event, a powerful revelation that leads to change. Time to spread your wings. Yes. After the Tower moment happened, finally it could makes you awakening. It could makes you realize that you need to take an action immediately. Why? So you could spread your wing. And you could do some progress, Libra. Ya kenapa akhirnya the Tower moment itu terjadi? Yaitu karena sifat kalian yang nggak bisa ngambil keputusan secara cepat. Gitu. Harusnya misalnya nih contoh. Ini masalah berhubungan sama percintaan. Harusnya kalian udah lama nih mutusin itu orang, karena itu orang udah terlalu toksik buat kalian. Tapi entah kenapa kalian tuh kayak menunda-nunda gitu loh, menunda untuk mutusin itu orang. Akhirnya karena kalian menunda masalah, terjadilah di Tower moment. Kalian disentil sama alam semesta dan sama Tuhan. Nah, sentilan ini, di Tower moment inilah itu yang akhirnya membangunkan kalian, memaksa kalian untuk menghadapi situasi yang ada, memaksa kalian untuk mengakui bahwa ya ini ada masalah. Jadi kalian udah nggak bisa tuh kabur dari masalah lagi tuh, kalian nggak bisa. Kalian udah nggak bisa tuh menghindari masalah lagi atau berpura-pura seperti seolah-olah nggak ada masalah. Itu udah nggak bisa kayak gitu lagi. The Tower moment ini adalah sentilan dari alam semesta dan juga dari Tuhan supaya kalian bangkit, dan kalian ambil keputusan yang tepat, ambil action yang tepat. Karena Tuhan dan alam semesta ingin melihat kalian sukses, maju, nggak stay di tempat gitu loh, nggak mandek gitu loh. Oke. Berat juga ya energinya, sampai mas-masan. Okay, the third card is Knight of Earth.
loyal, dedicated, honorable, kind. Time to buckle down and get things done. Honor your commitment, not guardian will see. You need to take action immediately. Okay, if you're not going to take any action again, you might get another tower moment. Do you want that? I guess no one want to get another tower moment. I guess there is only one tower moment. I guess it's enough for everyone. Okay, di sini memang kalian diminta untuk udah cepat bergerak, cepat ambil keputusan, cepat ambil sikap. Karena kalau kalian masih nggak ambil sikap, kalian masih lelet, kalian nanti akan dapat tower moment lagi nih untuk kedua kalinya. Emang mau dapat tower moment untuk kedua kalinya? Ya, agak enak loh disentuh sama universe dan Tuhan. Ya, itu sakit loh disentuh sama alam semesta dan Tuhan, gitu loh. Dan gue rasa nggak ada orang yang mau dapat tower moment kedua kalinya. Cukup satu kali tower moment aja itu juga udah bikin oh my god, udah bikin capek gitu, udah bikin lelah batin terutama, gitu kan. Makanya jangan sampai kena tower moment lagi. Kalian harus cepet-cepet ambil sikap. Okay, the fourth card is the Dreamer, Archangel Metatron. A leap of faith, follow your dream, unexpected opportunities. Well, Libra, a part of you, it's a dreamer. Even though you're typical kind of like, you always using your logic, you always try to being realistic, but somehow the other side of you, a part of you, it's quite a dreamer. Okay. Ya, di sini memang kalian tuh tipikal orang yang sebenarnya Libra itu tipikal orang yang sangat logis banget, selalu pakai logika. Tipikal orang yang realistis. Tapi ada sebagian dari diri kalian yang memang itu mempunyai sisi seorang pemimpi, seorang dreamer. Mimpi kalian terlalu besar, terlalu banyak. Jadi akhirnya kalian jadi overwhelmed sendiri, harus mewujudkan yang mana dulu nih, bingung milih karena kebanyakan mimpi. Makanya jangan banyak bermimpi. Kalau memang kalian punya sesuatu yang ingin kalian capai, udah fokus ke satu hal itu, keluarkan, get it done, make it real gitu loh, wujudkan. Jadi nggak cuman kayak gini, Libra tuh tipikal orang yang maunya A, B, C, D. Karena kebanyakan mau, akhirnya malah keteteran semua. Akhirnya A, B, C, D itu nggak jadi suatu action, yang ada malah cuma jadi wacana. Kalau menurut aku, kalau kalian ingin mendapatkan sesuatu, nggak usah terlalu banyak mau, cukup satu aja. Kalian fokusin ke satu hal itu, kalian wujudin. Maka kesuksesan itu akan kalian dapatkan, karena kalian hanya terfokus pada satu hal itu. Jadi kalian fokusnya tuh nggak terpecah-pecah. Karena kalau kalian terlalu banyak mau, terlalu banyak mimpi, fokus kalian tuh akan terpecah-pecah. Dan akhirnya kalau fokusnya terpecah-pecah, kalian nggak fokus dan kalian nggak akan konsen. Dan kalau udah nggak konsen, ambiar semua cita-cita kalian, gitu kan. Yang mending kan daripada banyak mau, banyak cita-cita, mending punya satu cita-cita aja, dan fokusin diri kalian ke cita-cita kalian itu, wujudin, gitu loh. Karena kalau kalian hanya terfokus pada satu hal, itu akan lebih mudah untuk mewujudkannya sih, karena kan konsentrasi kalian nggak akan terpecah, nggak akan terbagi. Kalian hanya terfokus pada satu hal itu aja, gitu loh. Okay. The fifth card is Three of Water. A celebration, a wedding, graduation, or birth announcement. The need to have more fun. Yes. Finally, Libra, you will get something to celebrate. Either it's like maybe you have a new job and then you try to celebrate with your family and friend, or maybe you're going to get a wedding. You get a wedding proposal by someone that you feel that this person is your soulmate. I don't know, but you will going to celebrate something. Okay, after this harsh period. Okay. Sepertinya pada akhirnya kalian ada sesuatu yang akan dirayakan, Libra. Entah apa, mungkin bisa kalian dapat pekerjaan baru atau dipromosikan, naik jabatan. Akhirnya kalian
merayakannya bersama teman-teman dan keluarga, atau mungkin juga kalian dilamar sama orang yang memang kalian anggap tuh soulmate-nya kalian gitu, dan akhirnya kalian menikah. Ya karena ada pernikahan otomatis kan ada sesuatu yang dirayakan gitu kan. Intinya kalian akan mendapatkan sukacita itu di kedepannya nanti dalam waktu dekat. Ada sesuatu hal yang akan dirayakan, artinya kalau bicara sesuatu hal yang dirayakan artinya ini pasti kesuksesan dong gitu kan, kesuksesan, kebahagiaan, makanya akan ada perayaan gitu. Oke, ini dinikmati aja lah hidup, nggak usah bikin pusing. Oke, bottom of the deck is 9 of fire. Don't give up, protect that which you've created, have courage and believe in yourself. Yes, try to note this on your mind, Libra. Courage your own self, don't give up. Okay, have a courage and believe in yourself, protect what you create, protect what you've got. Sometimes Libra have some kind like you don't have any courage to do that. You try to deny things, you tend to deny your own self. You don't have a self-belief. Sometimes Libra like that. Sometimes Libra don't have a self-confidence to their own self, to their own self. Okay. Di sini kalian memang diminta untuk percaya sama kemampuan kalian. Jangan nyerah. Proteksi apa yang kalian sudah, pertahankan apa yang kalian sudah punyai, apa yang kalian sudah ciptakan. Jangan dilepas, jangan jangan cepat nyerah gitu loh. Karena Libra itu bertendensi tipikal orang yang sebenarnya terkadang suka nggak pedean, suka nggak percaya dirian, suka nggak yakin sama dirinya sendiri bahwa mereka itu sebenarnya mampu. Jadi Libra itu suka cenderung meragukan diri sendiri, suka cenderung meragukan kemampuan kalian. Nah itu nggak bagus tuh kalau kayak gitu. Kalau memang kalian punya kemampuan, ya udah percaya aja bahwa diri kalian memang bisa. Jangan pernah menyangkal kemampuan yang kalian punyai. Jangan pernah menganggap kalian tuh nggak bisa apa-apa. Jangan pernah meremehkan diri kalian sendiri. Jangan pernah meremehkan kemampuan kalian sendiri. Kalian harus harus punya kepercayaan diri yang tinggi, terutama terhadap diri kalian sendiri. Sekarang gini, siapa yang bisa percaya dengan diri kita kalau bukan kita sendiri? Orang lain mungkin susah untuk percaya sama kita, karena hari gini kepercayaan itu kan susah didapat. Nah sekarang siapa yang bisa mempercayai diri kita kalau bukan kita sendiri? Nah kalau kita sendiri aja nggak mempercayai diri kita bahwa kita mampu, kita nggak yakin bahwa kita mampu, sekarang gimana orang lain juga bisa percaya sama kita? Gimana orang lain bisa yakin sama kita kalau kita sendiri aja ya nggak yakin sama diri sendiri? Kan konyol kok kayak gitu Libra. Jangan kayak gitulah. Oke, makanya kalian kan tadi dapat the moon ya. Ya ini nih, ini your own self doubt. This is the moon. This is your self doubt Libra. Don't be like this. Makanya kalian dapat the moon. The moon-nya ada sesuatu hal yang sifatnya ragu-ragu. Kalian tuh suka meragukan diri kalian sendiri, dan ini memang kalian. Ini faktor internal, bukan faktor eksternal. Bukan orang lain yang membuat kalian kayak gini, tapi kalian sendirilah yang membuat diri kalian seperti ini. Kalian sendirilah yang istilahnya membuat situasi diri kalian yang harusnya sebenarnya bisa diperjelas jadi nggak jelas gitu loh ya, karena kalian sendiri yang membuatnya jadi nggak jelas gitu loh ya. Kenapa kalian membuatnya nggak jelas? Ya itu karena kalian cenderung suka menyepelekan, meremehkan kemampuan kalian sendiri, ya itu nggak bagus Libra. Oke, I guess that is for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel. Oke, sampai di sini untuk videonya. Sampai ketemu di video terus selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, comment, di share, dan di subscribe. Oke guys, bye.
every single day.